Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, Lord, we come before you today with hearts of full gratitude and praise. Thank you, Lord, for your time. Thank you for this new day. And thank you for the opportunity to gather in your name. We welcome your presence among us, Lord. We ask that you prepare our hearts and our mind to receive your word. Let everything we do in this service bring glory to your name. Bless those who are here and those who are also on their way. Unite us, Lord. And may this time of worship strengthen our faith and deepen our relationship with you. Lord, we pray. In the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. Jemaat diajak bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan KJ 17, Tuhan Allah hadir. Kami datang pada hari ini, Allah yang Maha Kasih, sebagai orang-orang yang membutuhkan kasih setiamu. Padamu ada mata air kehidupan, di dalam terangmu kami melihat terang. Kami berkumpul pada hari ini, Allah yang mengubah air sebagai orang-orang yang mencari tanda-tanda. Padamu ada mata air kehidupan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Kami menyembah pada hari ini Allah yang mengeluarkan karunia sebagai orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan kami. Padamu ada mata air kehidupan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Mari kita nyanyikan KJ 457, Ya Tuhan tiap jam. Setiap jam yang
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang di dalamnya kami diutus untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, untuk mewartakan kasih dan keagungannya yang kekal. Haleluya. Amin. Nyanyian jemaat Ganjil 33, suaramu ku dengar. Mari kita membaca ini bersama-sama. Allah dari segala yang tahir dan yang najis. Kami terlalu mudah berpikir bahwa kami bisa melihat dari sudut pandang-Mu. Kami mengucilkan, menyimpan dendam, dan memelihara rasa benci. Sementara kami menyembunyikan diri karena kami takut akan ketidaklayakan kami. Kami merasa diri paling benar karena kami telah dikuduskan oleh kasih-Mu. Dan kami mengira bahwa kekudusan berarti menjadi lebih hebat dari sesama kami. Kami lupa atau mungkin tak pernah benar-benar tahu bahwa semua yang Kau sentuh adalah kudus, dan bahwa Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Maka saat kami mengucilkan sesama, kami juga mengucilkan Engkau. Saat kami menyimpan dendam, kami membenci Engkau. Saat kami merendahkan mereka yang Kau kasihi. Kiranya kami dikuduskan dalam kebenaran, mengasihi seperti Engkau mengasihi, yang tahir maupun yang najis. Kita mengambil waktu untuk merenungkan dan berdoa secara pribadi.
Mari kita nyanyikan lagu pengakuan dosa, sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh Ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. tiada kau perhitungkan Kesalahanku. betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam Tubir laut, Kau melemparkan dosaku. tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat, silakan berdiri. Mari kita berdiri bersama-sama. Allah menyatakan kebenaran dan kesabaran ilahinya melalui karya Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Kita dapat mengenal kebenaran dan dengannya kita dapat dibebaskan. Yesus Kristus anak Allah telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dosa-dosa kita pun diampuni. Melalui kematian dan kebangkitannya, tempat telah disediakan bagi kita di dalam keluarga Allah. Dan kita pun boleh dikenal sebagai anak-anak Allah. Bagi kemuliaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Silakan duduk. Children, I would like to invite you to come. Please come forward. This is the exciting time. I always love this moment together, to share a story and to share about the love of Jesus to all of you. How many of you know the Bible verse from John 3:16? You know too? Can we recite that together? Maybe including the adult? Can we do it in English? Are you ready? For God so loved the world, right? 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. So God offered the grace to everyone. But not everyone wants to receive it. Too bad, right? But for those who receive it, He gave eternal life. Have you received the grace of God? Have you ever opened your heart to receive Jesus Christ into your life? How about you? Have you ever accepting Jesus as your Lord and Savior? Yes? How about you? You're not sure? Oh, you don't know too?
But today you can know if you open your heart and you accept Jesus Christ to come into your heart, you can be saved like what the Bible promised, right? Now I want to give you the illustration. I have the plastic knife, not the really sharp steel knife, the plastic one, and I have who knows this one? What is this? M&M. I love M&M. I think not only children love M&M, some adults like it too. You like that? You're right. You're right. Because some inside, the inside is peanut butter, some chocolate. But this one, chocolate. Hook. Oh, wow. And yeah, but I want to ask you, if you see this, do you see that this is more than one color, right? I know. Oh, you know that. I know that too. Oh, so what color do you see here? Brown, Brown, blue, yellow, and orange. blue. Now, what is your favorite color? Blue, can you pick up one? Just one. But right now, don't eat it unless your parents say yes, okay. You want to pick up your favorite color? Or you like blue and you like blue too? How about you? Oh, you like yellow. What color do you like? Oh, what color do you have? Oh, yellow. So we have two like yellow. Do you like some? Maybe later. So this is represent children from all over the world. People. God, the one that created Adam and Eve, start from them, and God bring a lot of people from different nations and different tribes. So many different kind of people. But sometimes we have a favorite color, right? We have a certain thing that we like. Like, oh, I like to be hang out only with Asian. Oh, I don't like people from different skin than us. Some Asian don't like black. Some black don't like maybe white. So yeah, that's what happened in the world. Sometimes people have prejudice, have racism. You know what is racism mean? They put down other people because they are different. Their accent different. They come from different background, and their skin color are different. But it's like us. We probably have this different color of skin, but inside, see, I'm gonna show it to you. I'm gonna cut this one. Maybe it's easier to just break it. Huh? Oh, see inside, the orange one inside is chocolate. But how about the blue one? Guess what is inside? Chocolate too. I thought inside is the blue, but no, it's chocolate too. How about I pick the brown one? The brown one. The inside brown or chocolate? Chocolate brown. The same thing. How about one more color? One more color. How about yellow? Is the inside yellow? Let me see. You're right. All. They also have peanut. They also have like peanut inside. I know. If you order the yellow one. Oh yeah, I know. You can have M&M with peanut inside. Yeah. But this will illustrate that even though people have different color of skin, but inside we all the same. God is the one that created us. So we call it the human race. One race, human race. So now I want you to, who knows the song called Jesus Loved Me? These little children. Anybody know? You know? Can you help me to sing louder than, okay, if you know too, let's really believe in our heart that God, that we love all children in the world. So the first one is Jesus loved the little children, all the children of the world, every color, shape, and size. They are precious in His
eyes. Jesus loved the little children of the world. Ready? Let's do this like perform to parents. Stand up together and we're gonna sing this together. Jesus loved the little children, all the children of the world. Every color, shape, and size, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Now, how about we change the word every color, shape, and size to red and yellow, black and white. Okay, let's do it together. 1, 2, 3. Jesus loved the little children, children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Like a choir. Now we're gonna pray and we thank Jesus because Jesus' love is one of you. And also when you go to school, if people are different than you are reminded that they are loved by Jesus too. And you want to love them as well. Will you pray with me together? Okay, let's pray. Lord, thank you so much. You repeat after me. 1, 2, 3. Jesus, thank you so much because you love each one of us. But you also love other children. Even though they are different than us, you love them all. Help us to love others as we love ourselves. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you. So we have a Bible reading now, and somebody will help to read the Bible. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Inilah firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tuhan, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita.
Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami membuka hati kami, siap untuk dibentuk mendengar isi hati-Mu. Biarlah kami mengerti Tuhan apa rancangan-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, Kau mau supaya kami memberikan, menyampaikan, menjadi saluran berkat untuk kasih karunia-Mu kepada setiap orang yang kami kenal. Sehingga kami tidak mengkotak-kotakan diri kami karena perbedaan suku atau bangsa atau bahasa atau latar belakang. Biarlah kami betul-betul mengerti isi hati-Mu pada saat ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, saya senang bisa ada kesempatan lagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah kasih karunia Allah lebih besar dari kotak-kotak kita. Jadi Tuhan punya kasih karunia terbuka ya, seperti tadi kita menghafal ayat hafalan. Begitu besar kasih Allah, terbuka begitu besarnya. Tetapi tidak semua orang menerima kasih Allah, hanya mereka yang membuka hati dan menerimanya boleh diselamatkan. Nah saudara, Titus pasal 2 ayat 11 juga berkata hal yang similar. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jelas sekali saudara, bagi saudara dan saya, kita saudara datang dari latar belakang culture yang istilahnya every culture, there is sin in every culture. Ada kelemahan, ada dosa di dalam setiap kebudayaan, setiap bangsa, setiap suku. Misalnya saya grew up dari satu family yang dulu papa saya itu sangat ini sekali ya, bergaulnya hanya untuk sama orang-orang dari suku Hinghua katanya, merasa bahwa suku ini lebih superior daripada suku yang lain. Of course, sekarang saya mengerti tidak demikian. Tetapi kalau kita grew up di dalam satu family yang mengajarkan kepada kita berulang-ulang bahwa wah ini suku kita, suku yang hebat tetapi yang lain kurang, tentu itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Nah saudara, kalau saudara datang ke Amerika, saya tidak tahu bagaimana relevannya pengalaman saudara, tetapi dari banyak orang yang saya bicara, banyak orang yang punya pengalaman-pengalaman didiskriminasi karena perbedaan warna kulit. Wah, kalau saudara mempelajari sejarah Amerika tentang perbedaan antara orang kulit putih dan kulit hitam, wah luar biasa sekali ya. Perbedaan perbudakan yang ada itu menyebabkan orang kulit putih merasa memiliki lebih superior daripada orang yang kulit hitam. Sehingga dalam salah satu pengalaman Rosa Parks pada tahun 1955, dia duduk dalam section yang menurut dia boleh duduk di bus, ada perpisahan antara orang kulit putih dan kulit hitam. Ke restoran duduk dipisahkan. Wah, di mana-mana ada pemisahan, WC yang berbeda dan apa-apa di public place ada pemisahan antara orang kulit putih dan kulit hitam. Dan dia diminta pindah, dia tidak mau insist untuk duduk di tempatnya. Sehingga terjadi dia ditahan dan terjadi pergolakan tentang orang-orang kulit hitam yang tidak bisa menerima perlakuan yang seperti itu. Puji Tuhan saudara, ada perubahan di Amerika. Ya, ada equality, ada persamaan. Tetapi in reality, waktu saya tinggal di Portland hanya tidak terlalu lama saya menyaksikan sendiri. Saya punya teman ada orang kulit putih yang menikah dengan orang dari Afrika. Tetapi dia cerita bagaimana
sulitnya dia menghadapi pernikahannya, karena di keluarganya sendiri, di dalam kenyataan, dalam masyarakat masih ada perbedaan itu ya. Kalau saudara ke daerah South, mungkin di daerah kita yang tinggal di California, kita yang tinggal di daerah New York, mungkin begitu banyak diversity, kita nggak merasakan itu. Tetapi kalau saudara pergi ke satu restoran yang kecil di satu daerah di South, mungkin saudara bisa merasakan mata yang memandang kita kalau kita different ya. Oh, we are different skin and different skin color. Kita punya accent yang berbeda. Jadi kita merasakan ada perlakuan yang berbeda. Nah saudara, saya tidak berkata bahwa oh ini ada bangsa yang benar, tapi ada stereotype. Kadang-kadang kita punya prejudice ya, udah punya prasangka. Saya sendiri punya prasangka yang tertentu terhadap suku-suku tertentu. Misalnya kalau saya pernah tinggal di Antioch tuh, saya jalan naik mobil itu ada orang buang sampah dari mobilnya. Saya lalu langsung timbul perasaan, jangan-jangan orang kulit hitam nih misalnya yang melakukan hal seperti itu. Tetapi pada waktu saya lewat dan lihat, ternyata enggak, blonde girl yang melakukan itu, yang makan hamburger dibuang aja sembarangan begitu. Nah waktu di Indonesia tahun 1998 terjadi riot ya. Saudara mungkin pernah mendengar, oh ada orang-orang Chinese yang merasa diperlakukan tidak adil, ada pemerkosaan dan sebagainya. Adik saya bekerja di bank yang namanya Bank Sentral Asia. Saudara, dia punya bawahan tuh kira-kira mungkin 20 orang begitu bekerja di bank itu. Bank itu salah satu bank dari 122 bank yang dibakar, saudara. Dan dia ada rasa responsibility untuk menolong supaya bawahannya itu selamat. Tetapi begitu dia keluar dari bank itu, karena rakyat tuh kacau, jadi terpencar-pencar mereka. Jadi anak-anak buahnya tuh udah kemana-mana. Dan dia in one point, dia masuk ke gang-gang kecil saudara. Ternyata saudara, keluarga kita khawatir sekali sama dia, karena sesuatu terjadi pasti dengan dia, tetapi terjadinya ternyata not bad, sesuatu yang positif. Sebab ternyata dia diselamatkan oleh orang-orang pribumi yang mungkin pada waktu itu beritanya, wah ada pemerkosaan, ada hal-hal yang tidak baik yang dilakukan terhadap orang-orang Chinese. Tetapi ternyata dia diselamatkan oleh orang pribumi. Kita memuji Tuhan, jadi kita sadar bahwa di setiap bangsa selalu ada yang baik, ada yang tentu yang tidak baik ya. Ada orang yang memperlakukan orang lain dengan sikap prasangka, prejudis, tetapi juga ada orang-orang yang pure, yang benar. Saya pernah naik satu bus di daerah negara Amerika Selatan. Saudara, ternyata ada seseorang yang tap saya gitu ya, dan dia mengembalikan paspor saya. Rupanya paspor saya tuh saya taruh di bangku, jatuh saudara. Saudara bayangkan ada orang dari negara asing yang kita mungkin hati-hati kalau di negara asing, barangkali takut, wah nggak tahu daerahnya, nggak kenal bahasanya, we cannot really speak Spanish. Tapi ada orang yang menemukan paspor barang kita yang berharga dan dikembalikan. Dan saya pernah kehilangan wallet di Walmart, saya pernah cerita mungkin sama saudara. Ternyata saudara, setelah berdoa dan Tuhan memberikan dorongan pada saya untuk pergi ke Walmart dan tanya, diketemukan saudara. Yang menemukan katanya orang di parking lot mengembalikan. Yang saya pikir wah pasti kalau di Walmart tuh hilang dah, kalau dompet udah berapa hari jatuh di parking lot pasti hilang. Ternyata enggak saudara. Jadi saudara, ada orang yang kita otomatis ada kecenderungan untuk judge them, atau kita menaruh penilaian di dalam 30 second di dalam kehidupan kita. Kita bertemu orang di jalan, dalam 30 second kita punya image tertentu terhadap orang itu. Oh jangan-jangan orang ini bukan orang baik misalnya, orang ini mencurigakan. Tapi sebetulnya dugaan kita salah. Kita lihat di Alkitab, Samuel datang, dia pikir kalau yang diurapi menggantikan Saul pasti orang yang tinggi gede dari keluarga itu, keluarga Isa itu pasti yang paling besar. Tapi Tuhan bilang Tuhan melihat ke dalam hati, bukan apa yang dari luar. We human being have a tendency to judge people from the outside. Nah saudara, apakah hal seperti ini hanya terjadi di dalam culture di mana kita hidup? Saudara, kalau lihat di Alkitab banyak contoh saudara.
Banyak contoh-contoh tentang racism, banyak contoh-contoh tentang kalau kita pelajari tadi ayat yang sudah dibacakan itu tentang Rasul Paulus, tentang Rasul Petrus yang kemudian diberikan visi oleh Tuhan sehingga dia pergi untuk melayani orang yang bernama Cornelius. Ya, Cornelius di Kaisarea. Jadi saudara, karena Tuhan menampakkan melalui visinya itu binatang-binatang haram yang orang Yahudi tidak makan. Sentuh aja nggak mau. Jadi haram begitu ya. Tapi Tuhan bilang, potonglah, sembelihlah dan makanlah. Dan bukan 1 kali tapi 3 kali. Tuhan berfirman kepada Petrus supaya engkau makan binatang itu. Karena apa yang Tuhan katakan bersih, tidak haram, jangan engkau bilang haram. Jadi Petrus mentaati perintah Tuhan. Dan dia dikritik. Karena culture daripada orang Yahudi sebelum Cornelius adalah orang Gentile pertama yang apalagi saudara bisa bayangkan ada prejudice antara orang Yahudi dengan orang yang Gentile. Ini lebih-lebih lagi sebab Cornelius adalah seorang apa? Romawi. Dan bukan saja seorang Romawi tetapi dia seorang centurion, pemimpin yang membawahi katakanlah 100 tentara orang Romawi yang create law, yang menetapkan pajak kepada orang-orang Yahudi, yang memberikan, yang orang-orang Yahudi merasa kita orang-orang yang ditindas oleh bangsa Romawi ini. Jadi saudara, pada waktu Petrus diminta Tuhan untuk melakukan itu sesuatu yang tidak mudah karena menentang culture, menentang kebudayaan mereka. Nah itu sebabnya Petrus dikritik saudara. Mengapa engkau pergi ke rumah orang Gentile? Bukan saja orang Gentile tetapi di dalam paket itu engkau bahkan pergi kepada seorang centurion, musuh kita. Kok malah engkau makan bersama-sama dengan dia? Dan saya bayangkan setelah mendapatkan visi dari Tuhan itu, Petrus datang ke rumah centurion ini dan mulai cerita tentang segala sesuatu yang dia alami, sesuatu yang spesial yang dia alami secara pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara punya pengalaman yang hebat, saudara rasanya excited ya untuk cerita kepada orang lain ya. Saya aja pertama kali ngelihat ada mobil nggak ada supirnya, waduh excited mau coba di San Francisco. Lalu saya coba, saudara, excited masih kasih tahu orang-orang yang datang, terutama tamu ya kalau datang dari Indonesia, coba deh naik itu, rasanya gimana, ada perasaan tertentu yang membuat kita berita tentang kemajuan teknologi. Apalagi saudara, pada waktu saya terima Tuhan Yesus dengan latar belakang saya merasa itu adalah suatu good news yang menyelamatkan, memberikan kesempatan kepada orang lain yang seharusnya binasa tetapi bisa diselamatkan karena kita punya pengalaman pribadi. And spreading, seperti dikatakan di ayat ini bahwa berita itu di Judea didengar oleh orang lain. Dan orang-orang yang tidak senang itu yang mempertahankan tradisi lebih penting daripada apa yang Tuhan mau, menentang dan mengkritik. Jadi disidangkanlah kira-kira Petrus begitu. Tetapi Petrus dengan sabar menjelaskan tentang bagaimana Tuhan datang pada dia. Dan puji Tuhan saudara, ini ada 2 ayat yang ingin saya tekankan di sini. Yaitu ayat yang pertama, ayat yang ke-17. Jadi jika Allah, dia berkata setelah orang-orang itu dijelaskan panjang lebar, lalu dia bilang, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia, Allah, di dalam pekerjaannya? How can I stand against God? Saudara, tanpa kita sadar, pada waktu kita berlaku racist, pada waktu kita judge other people berdasarkan the color of their skin atau accent dia atau latar belakang dia, perbedaan yang ada antara kita menjadi penghalang daripada pekerjaan Tuhan. Karena gereja adalah the hope of the world. Tuhan mau supaya dalam gereja ini kita exercise love to each other, sehingga ada damai sejahtera dalam gereja, ada kerukunan, ada saling mengampuni, sehingga menjadi demonstrasi kepada dunia
Tetapi di dalam kenyataannya antara orang Yahudi ini dengan orang-orang yang Gentile ini, they don't. Sampai Petrus mengambil langkah itu, dan puji Tuhan mereka mendengar, dan dikatakan ke ayat yang ke-18, ketika mereka mendengar hal itu, setelah dijelaskan mereka dengar penjelasan itu, mereka menjadi tenang. Mereka menerima penjelasan itu sebagai firman Allah yang mengarahkan, yang membetulkan tradisi mereka yang salah, lalu memuliakan Allah. Mereka memberikan glory to God. Saudara, katanya jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Puji Tuhan ya, akhirnya ada kesadaran, semua jemaat di tempat itu mulai bersatu, dan karena itu Injil mulai disebarluaskan di antara orang-orang Gentile. Kalau saudara ingat salah satu kisah di dalam Galatia pasal 2, kalau saudara buka ayat 11 tuh, Petrus sebetulnya mengalami banyak pergumulan ya. Petrus punya hati lebih menginjili orang-orang Yahudi. Kalau Paulus, dia lebih menginjili orang-orang yang Gentile, yang bukan Yahudi. Nah saudara, tetapi karena pressure yang tinggi dari orang Yahudi, waktu Petrus ada di Antioquia, walaupun Tuhan sudah bicara sama dia, tapi ada momen-momen tertentu dia gagal juga. Jadi saudara, ada a real struggle di dalam kehidupan orang Kristen pun untuk tidak resist sebetulnya. Jadi Petrus ini biasa duduk, makan, melayani, dia sudah turun ke level orang-orang yang dia layani itu. Tetapi dia tiba-tiba dengar ada sekelompok orang datang, yaitu Yakobus, the half brother of Jesus, dan kelompoknya yang sangat strict terhadap the law of the Jew. Wah, kalau orang yang mau jadi orang Kristen itu harus di circumcise, harus disunat lebih dahulu. Mereka harus mengikuti banyak peraturan orang Yahudi dan sebagainya. Dan begitu mereka tahu bahwa Petrus makan bersama-sama dengan mereka, dia datang, tetapi Petrus meninggalkan orang-orang Yahudi itu. Jadi Petrus bertindak seolah-olah aku nggak kenal sama orang-orang Yahudi itu, aku tidak bergaul sama mereka. Karena apa? The pressure daripada culture itu. Jadi saudara bayangkan kalau kita diberikan panggilan oleh Tuhan yang khusus, tetapi kita menghadapi pressure dari keluarga kita, menghadapi pressure dari society di mana kita tinggal. Saudara, kadang-kadang ada dilema ya, class. Tapi kita belajar dari banyak pengalaman Petrus akhirnya dengan berani saudara. Setelah hari Pentakosta itu dia berkhotbah dan banyak orang bertobat. Dia berkata kepada pemimpin-pemimpin agama, sekarang kau pilih. Mereka melarang Petrus untuk mengabarkan Injil, terutama kepada orang-orang yang tentunya bukan Yahudi. Ya, tapi Petrus berkata, engkau decide yourself. Kepada siapa saya harus taat? Kepada engkau atau kepada Allah yang memberikan perintah kepada kita untuk melakukan sesuatu? Nah sekarang kita ingin melihat detail dengan kehidupan kita sehari-hari saudara. Mengapa Allah membenci prasangka rasis? Why God hate that? Saudara, kalau kita ingin mengerti isi hati Allah, Allah tidak senang kalau ada di dalam hati kita kebencian terhadap, ada kecurigaan, prejudis terhadap orang-orang tertentu, suku-suku tertentu. Saudara, yang pertama, prasangka rasis mempertanyakan tentang penciptaan Allah. Seolah-olah Allah berbuat salah. We question God wisdom. Ya, mulai dari Adam dan Hawa dan kemudian sampai terjadi begitu banyak suku bangsa-bangsa di dunia. Saudara, di dalam Kisah Rasul 17 ayat 26 dikatakan dari satu orang saja ia, yaitu Allah, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi ini. Dan kita semua tidak ada choice kan? Ada orang-orang yang merasa I wish I can be born di dalam keluarga bangsawan, keluarga yang educated, keluarga yang economically well, ya, dari skin color tertentu. Tetapi nobody have a choice di dalam hal itu. Tuhan menentukan itu. Dan pada waktu kita mempertanyakan itu, kita meragukan kebijaksanaan Tuhan. Yang kedua, prasangka rasis adalah suatu tanda kebodohan di mata Tuhan. Di mata manusia barangkali tidak.
Kita merasa wah kita lebih hebat, lebih pintar kalau kita melakukan tindakan seperti itu. Tetapi di mata Tuhan itu adalah suatu tanda kebodohan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 11 dikatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam apa? Di dalam kegelapan. Dia masih ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Kita merasa bahwa kita sudah anak-anak terang. Tapi kalau ada rasis di dalam kehidupan kita, kita masih ada di dalam kegelapan. Coba dengar Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas. Kalau kita dapat hikmat dari Tuhan dari surga, dikatakan, dijelaskan di ayat ini, adalah pertama-tama murni. Jadi saudara kita perlu tahu bahwa hikmat itu berbeda dengan pengetahuan. Saudara, banyak orang belajar ke college, belajar mendapatkan PhD, mendapatkan gelar ini dan kepandaian yang luar biasa. Tetapi dia bisa menciptakan itu sebagai bom atom, dia menciptakan pesawat ruang angkasa. Tetapi belum tentu hikmat yang dari atas. Dan seringkali knowledge puff up, membuat manusia menjadi sombong. Tetapi hikmat yang dari atas itu Alkitab bilang adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi saudara, yang kita rindukan sebagai orang percaya adalah lebih daripada knowledge, yaitu personal experience with God, hikmat yang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, siapa di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Dia yang memberikan hikmat itu dengan murah hati. Saudara, prasangka rasis tidak mentaati perintah Allah. Saudara, siapa yang tahu apa perintah agung Tuhan Yesus? Apa perintah yang paling utama, yang summarize semua perintah-perintah yang ada di Alkitab, semua kitab-kitab para nabi? Yaitu kitab Matius ya, untuk kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, silakan. Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan kita, dan kasih sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah saudara, pada waktu orang Farisi menanyakan kepada Tuhan Yesus tentang apa hukum yang utama, mereka ingin menjebak Tuhan Yesus karena mereka ingin meninggikan dirinya sendiri. Waktu Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Siapakah sesama kita manusia itu? Dan Tuhan Yesus memberikan suatu ilustrasi tentang seorang yang mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Dan orang yang mengadakan perjalanan ini adalah orang Yahudi. Sedangkan yang menjebak dia, orang-orang Farisi, Saduki itu adalah orang-orang Yahudi. Imam-imam, orang pemimpin-pemimpin agama, yang Tuhan Yesus memberikan ilustrasi itu tentang orang dari bangsanya sendiri yang jatuh, dirampok. Udah dirampok habis-habisan, udah gitu dipukulin. Dan setengah mati, dikatakan di Alkitab setengah mati, nggak mati, setengah mati. Jadi saudara, babak belur. Tetapi saudara, ada orang yang pertama lewat adalah orang apa? Imam. Imam artinya dia kalau sekarang equal dengan pendeta ya, gembala sidang. Tapi dia punya agenda, dia ada pelayanan di dalam sinagog. Jadi ngelihat orang yang begitu, wah ini pelayanan saya lebih utama. Karena dilihat oleh banyak orang. Kalau sini gak ada yang lihat kalau saya menolong dia. Jadi saya lebih pentingkan pekerjaan di sinagog. Gak peduli tentang dia udah luka parah mau mati. Lalu orang yang kedua yang lewat dikatakan apa? Orang Lewi, artinya suku dari orang Yahudi yang khusus dipanggil Tuhan untuk pekerjaan pelayanan-pelayanan. Aduh maaf ya, termasuk pianis, tapi bukan Nesa, bukan. Termasuk yang mimpin paduan suara, yang bekerja di dalam sinagog, petugas-petugas, orang-orang yang dipanggil pelayanan. Mereka juga tidak peduli, saudara, melewatkan. Tetapi yang istimewa, Tuhan Yesus memberi ilustrasi, ada orang Samaria. Saudara tahu kalau kisah tentang orang Samaria, Tuhan Yesus pernah berjalan dari Judea ke Galilee, yang biasanya semua orang Yahudi itu melewati jalan lain supaya enggak lewat Samaria. Karena mereka menganggap orang Samaria itu orang-orang yang haram. Kira-kira begitu. Karena ada orang Yahudi yang menikah dengan orang-orang dari bukan Yahudi. Lahirlah orang-orang Samaria
yang orang Yahudi merasa itu suku yang defile, yang udah corrupt, yang udah tidak clean lagi. Jadi bukan saja Gentile, tetapi mereka memusuhi bahkan. Sehingga pada waktu Yesus ada di tepi sungai sumur Yakub itu, wanita itu heran karena Yesus minta minum sama dia. Bagaimana mungkin engkau orang Yahudi minta minum sama saya orang Samaria? Saudara tahu, dia sudah mengalami sepanjang hidupnya racism, dipandang rendah oleh orang Yahudi. Dan sekarang ada Yesus yang minta minum sama dia. Nah, Yesus ingin break the culture, keadaan yang seperti itu. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan orang Samaria ini justru yang seharusnya melihat orang yang terluka itu sebagai musuhnya, yang semestinya umumnya kalau kita bilang itu mah kalau musuh, kalau udah tahu begitu malah ditibanin sama tangga, malah itu orang-orang kelompok itu tuh yang memusuhi kita tuh. Tapi dia malah menunjukkan belas kasihan. Kalau saya tanya saudara, siapa sesama saudara di dalam hidup saudara? Saudara tentu orang-orang yang secara quote kita anggap mungkin kurang beruntung dalam hidupannya. Orang-orang yang mungkin punya pengalaman-pengalaman, yang lahir cacat, orang yang uneducated. Barangkali kalau saudara di hotel ada pelayan yang melayani, membersihkan housekeeping. Kalau saudara ke restoran ada pelayan-pelayan yang cuci piring, yang menyediakan makanan. Kadang-kadang kita menyaksikan ada orang yang put down other people based not because of the quality of their character, but because of the economic status, because of the position sebagai pekerja, atau karena hal-hal yang seperti itu. Jadi saudara, ini menolong kita untuk mengadakan suatu introspeksi. Apakah kita memandang orang lain ada perbedaan, atau kita memandang seperti Tuhan memandang ciptaannya. Yang keempat, saudara, prasangka rasis adalah suatu dosa. Karena pada waktu kita melihat seseorang, kita membuat kesimpulan yang seringkali salah di dalam kehidupan kita. Saudara, saya berkata di Alkitab ada banyak soal rasisme ya. Kalau saudara lihat Esther itu ratu daripada Persia. Jadi kalau sekarang itu Iran ya, luar biasa dia sampai sekarang by the way itu Haman ingin membasmi orang Yahudi pada masa itu. Jadi kalau saudara lihat sekarang perang yang terjadi antara Israel dan Iran, karena orang-orang Iran mempunyai keinginan untuk wipe out orang Israel itu dari map dunia, supaya nggak ada orang yang namanya orang Israel begitu ya, ingin dibasmi habis. Makanya Israel kemudian menyerang Iran. Tetapi kita nggak going to the politik, hanya untuk menceritakan bahwa di dalam Alkitab kebencian, racism, diskriminasi itu sudah ada dan terus ada sampai detik ini, sampai sekarang ini. Ketegangan yang terjadi dalam dunia karena hal-hal yang demikian. Nah saudara, tetapi ada Mordekai yang berkata kepada Esther, ada maksud Tuhan kau menjadi ratu. Sehingga Esther masuk ke chamber of the king. Pada waktu raja tidak memanggil dia, ada resiko untuk dibunuh. Tetapi karena dia, kemudian bangsa itu diselamatkan. Nah saudara, kita lihat waktu Tuhan panggil Yunus. Yunus, pergilah engkau ke Niniwe. Tapi Yunus lari ke Tarsus ya. Karena Yunus tidak punya hati untuk supaya jangankan seluruh bangsa itu bertobat. Satu orang pun kalau bisa jangan bertobat Tuhan, biar semua pada, kalau istilahnya biar pada mampus semua gitu. Sampai begitu hatinya. Lalu Tuhan bilang, Yunus, mereka orang-orang yang tidak tahu membedakan antara tangan kiri dan kanan. Aku yang menciptakan mereka. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi mereka? Saudara, saya ingat, saudara, pada waktu anak saya meninggal karena leukemia, sudah di dalam proses anak saya meninggal itu, waktu itu usia 8 bulan, saya bergumul sama Tuhan, minta Tuhan supaya dia bisa sembuh ya. Tapi Tuhan memberikan panggilan kepada saya untuk melayani pekerjaan Tuhan justru di dalam keadaan susah seperti itu. Jadi saudara, it's a little bit complex.
Karena mungkin itu saat-saat di mana saya akan menjauhkan diri, lari, marah kepada Tuhan. Tetapi dalam pergumulan itu saya ingat tentang Tuhan Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Kalau bisa bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Ku yang jadi Tuhan. Kira-kira begitu. Tetapi saudara, Tuhan terus membimbing. Di dalam 2 bulan period itu Tuhan membimbing saya. Sehingga ada satu ayat yang sangat populer yang anak-anak saudara sudah tahu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Waktu itu anak tunggal saya laki, saudara. Lebih, orang-orang bilang lebih cakep dari saya, anak saya itu. Dan saudara, anak saya yang tunggal itu dying. Dan Tuhan ingin supaya saya mengerti hati daripada Bapa di surga pada waktu memberikan anaknya yang tunggal. Aduh, perasaan yang dalam gak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Bahwa kita mati pun kita rela demi untuk anak kita. Tapi Tuhan ingin kasih saya lihat bahwa Tuhan mengasihi orang di jalan yang namanya sesama. Itu orang-orang yang saya tidak kenal berharga di mata Tuhan. Dan setiap jiwa mereka begitu berharganya. Tuhan berkata, karena begitu besarnya kasih Allah. Nah, sejak saat itu saya menerima panggilan Tuhan dan memang anak saya meninggal. Tetapi saya mengerti hati Bapa, hati Allah untuk supaya none should perish. The gospel is the power of God untuk menyelamatkan setiap orang. Itu sebabnya saudara, kita perlu sebagai gereja menjadi satu demonstrasi mercusuar Tuhan untuk mengabarkan tentang kehidupan yang bisa saling mengampuni, mengasihi. Demonstrasi daripada kasih Allah harus nyata di dalam gereja. Jadi prasangka rasis adalah bukan masalah sin, tetapi bukan masalah skin, tetapi masalah dosa di hati manusia. Kita perlu mengubah hati. Saudara, ada seorang bernama John Newton. Siapa tahu dia mengarang lagu apa? Dia mengarang lagu Amazing Grace. Tetapi saudara, ada proses yang dia alami. Dia penjual budak, saudara. Dia membuat statement mengakui bahwa dia jual beli budak itu. Dia menganggap budak itu bukan human. Itu benda diperjualbelikan. Dia memperlakukan budak-budak itu dengan sikap-sikap yang inhuman. Sehingga pada waktu Tuhan mengizinkan accident terjadi di dalam kapalnya itu, sebagai seorang kapten kapal, dia pedagang budak itu, kapalnya terombang-ambing melalui badai itu sampai terjadi shipwreck. Di situ dia ada sincere prayer. Tuhan, kalau Tuhan selamatkan saya, Tuhan izinkan saya untuk hidup. Dia ingin berubah. Akhirnya dia menjadi seorang pendeta, ya. Dan Tuhan mengubah dia, mengarang satu lagu yang sederhana kata-katanya. I was blind before, now I see. I was lost, now I'm being found. Karena anugerah Tuhan, dan kemudian dia menjadi the instrument of God. Saudara, bila kita mau menghapuskan prasangka rasis di dalam hidup kita, maka kita perlu mengambil suatu langkah-langkah tertentu. Number one, kita harus melihat sesama kita seperti Allah melihat kita. Saya belajar untuk melihat sesama saya seperti Allah melihat saya. Suatu kali saya di London, saya naik satu bus, saudara. Satu bus, di situ kira-kira ada 7 orang. Kebetulan di bus itu semua lagi pegang telepon. Dari 7 orang itu kan ada bus 2 lantai. Saya naik yang di lantai kedua. 7-7-nya telepon. Pas saya dengar suaranya semua beda-beda. Bukan ngomong bahasa Inggris, tapi yang ngomong bahasa Afrika, yang ngomong bahasa lain-lain. What is this amazing diversity? Tetapi saudara, kita ada, karena saya ada tujuan. Saya pergi beberapa kali. Ada satu ketika saya pergi, saya mau lihat bagaimana the worst neighborhood di London. Jadi bukan tempat turis-turis, ya. Dan itu salah satu yang kenapa saya naik bus itu. Dan kemudian melihat diversity, keadaan the real. Kayak saudara masuk ke daerah, misalnya katakanlah di San Francisco yang banyak homelessnya, banyak hal-hal yang menyaksikan seperti itu, untuk diingatkan bahwa
God love is one of them. Bukan berarti God tolerant terhadap sin ya, orang yang berbeda misalnya gay, lesbian atau bukannya berarti kita setuju terhadap apa yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi semua orang. Bukan berarti setuju terhadap perbuatan-perbuatan atau lifestyle daripada orang lain. Melihat mereka seperti Tuhan melihat. Belajar mendengar kepada setiap orang dengan rasa hormat. Saudara, Alkitab berkata, perhatikan baik-baik. Saudara-saudara yang tercinta, setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk apa? Lambat untuk berbicara dan lambat untuk menjadi marah. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk lihat konteks di dalam rumah tangga ya. Gak usah skop yang besar. Dalam rumah tangga, itu dalam bahasa Inggrisnya hearing and listening to different thing. Kalau istri saya bicara, saya dengar dia, cuman gak ngerti betul maksudnya. Jadi hanya hearing. Jadi bahaya sekali kalau pria-pria, kalau saudara yang punya suami lagi nonton football yang dia asik tuh, saudara ngomong sesuatu yang penting, dia bilang iya, belum tentu ngerti dia. Belum tentu ngerti. Nah misalnya ini saya contoh nih, ini saya baru dapat ini pagi ini. Kalau wanita bilang, how are you? Fine. Lihat, perhatikan intonasinya. Kalau dia fine-nya, fine. Itu artinya I'm not fine. Kalau wanita ngomong, laki-laki itu ambil kata-katanya aja. Kalau wanita, wow. Kita pikir dia kagum sama kita kan. Padahal itu artinya ini word yang saya dapat hari ini bilang, this is not a compliment. Remember, this is not a compliment. She is amazed that you are so stupid. Like wow. Ini kalau saya misalnya main pickleball ya. Udah gitu ada teman saya yang telepon lagi. Ntar sore main lagi ya. Buat Julia, udah main sekali cukup dong. Saya bilang sama dia, ntar diajakin nih ada teman main lagi. Terus dia bilang, go ahead. Saya pikir boleh tuh. Lalu saya pergi. Pulangnya saudara, I'm in danger. Karena go ahead yang di situ artinya apa? Lu kalau berani pergi, awas lu. Begitu. Jadi wanita tuh bahasanya susah dimengerti kadang-kadang. Iya, itu bahasa hati. Saya pernah naik mobil sama Julia, satu mobil. Terus dia bilang itu ada in and out baru ya. Saya bilang iya baru buka minggu yang lalu. Udah saya pikir selesai. Itu in out ya saya tahu in and out. Tapi maksud dia, gue lapar nih, makan dong. Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Jadi biarlah kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk menjadi marah. Saudara kalau mau belajar listnya lebih banyak ya, di sini ada cara untuk menundukkan wanita. No, just kidding. No, just kidding. Tentang perbedaan-perbedaan yang sederhana tetapi real. Kayak kalau nanya wanita, gimana any problem? Nothing. Nothing tuh is something. Iya, jadi itu bisa terbalik tuh. Jadi kalau kita udah belajar ngerti, saudara, hidup kita akan lebih harmonis. Jadi, amen saudara. Ini yang setuju kayaknya wanita-wanita nih. Jadi kita harus belajar mendengar. Kita harus mengasihi sama kita seperti Yesus mengasihi kita. Di komplek di mana saya tinggal tuh hanya ada satu orang yang 55 ke bawah tinggal di situ. Namanya Jimmy. Tapi saudara, kenapa saya mau membawakan kisah tentang Jimmy ini? Karena bagi sebagian orang Jimmy ini adalah pain in the neck. Kalau kita main pickleball, dia nggak bisa main pickleball. Dia datang selalu mau involve di dalam main. Sampai ke yang level competition, dia mau ikut di level competition. Padahal pukul bola aja masih salah-salah. Tetapi Jimmy is amazing guy. Karena apa saudara? He is the only person yang saya tahu di komplek kita yang kira-kira ada 500 houses. Saya bisa katakan dia tahu 80% dari everybody. Karena dia nggak sekolah dan dia adanya di clubhouse, adanya kemana-mana dia kenal semua orang. Dan everybody yang dia ketemu, can I hug you? Kalau ketemu saya, can you be my father? Oh my goodness, I'll ask Julia first. Begitu kemarin saudara kita ada party. Jimmy ketemu saya,
can I sit with you? I want to become a family. Because anak saya pada ngumpul nginep di rumah ya. Udah sitting di depan anak-anak saya. Can you be my brother? Kemarin ini my father. Sekarang can you be my brother? Saya senang sekali. Kayaknya kita satu umur gitu. Saya bilang, okay Jimmy, you're my brother. Dan dia selalu kalau ketemu, you're awesome. Saya bilang sama dia, you're double awesome Jimmy. I mean it, karena dia begitu sincere dari hati. Jadi orang yang ada kelainan, tetapi kok saya nggak pernah lihat dia sedih, penuh dengan sukacita, begitu ramah terhadap orang lain. I think I learned how to love people like Jimmy love people. Karena Jimmy is a sincere man, yang dia nggak pakai topeng-topeng, real, the real him. Memang agak aneh, tetapi he's real. Saudara, saya pernah tanya di satu kelompok, saudara, mana orang lebih munafik, di dalam gereja atau di luar gereja? Jawabannya di dalam gereja. Di dalam gereja we tend to give a angel face, like this. Ya, angel face. Tapi kalau di luar gereja kita lebih more real. Kalau kita marah, kita lebih menunjukkan kemarahan atau apa. That's why when Jesus rebuked the Pharisee, when Jesus memberikan teguran yang keras, Tuhan Yesus lebih memberikan teguran yang keras kepada orang-orang yang di dalam gereja. Sebab kita harus lebih berhati-hati. Kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita, jangan kita salah artikan. Kita harus belajar mengasihi sama kita seperti Yesus mengasihi kita. Dan rencana Allah adalah memakai gereja untuk menjadi model bagi dunia. Not sebaliknya, gereja pun bisa belajar dari dunia. Tetapi dunia merindukan the real Christian yang ada, yang exercise love di dalam gereja. Dan firman Tuhan mengingatkan kita adalah keluarga. We are the family of God. If we do not exercise the love, the caring from now on, sejak dari dalam dunia ini, we will stay forever to eternity. Dengan keluarga rohani kita. Saudara dan saya, whether you like it or not, saya adalah keluarga rohani saudara. Bersama-sama kita perlu saling membangun. Kita perlu saling mengingatkan. Kita perlu saling dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah menerima pengorbanan-Mu, darah dan daging-Mu yang hancur untuk kami. Setiap kali kami menjalani perjamuan Tuhan, oh Tuhan, kami diingatkan ada hal-hal yang mengganjalkan di hati kami terhadap sesama kami. Karena kami disakiti, karena latar belakang kami yang berhubungan dengan diskriminasi, racism atau prejudice. Tuhan, kami ingin supaya clear di hadapan-Mu, mendapatkan pengampunan-Mu dan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama dengan gereja skala abad dan tempat bersama-sama mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pada sore hari ini saya akan bacakan warta jemaat. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GKI San Francisco mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Yohanes yang selalu bersedia. Terima kasih Pak. Kemudian konsultasi pastoral bisa menghubungi Pendeta Vincent. Dan ini juga hal yang penting, Komisi Misi akan mengadakan kegiatan volunteer bagi jemaat yang berumur 8 tahun ke atas di Food Bank ya. Alamatnya tertera di Sabtu tanggal 19 Juli jam 12 siang. Kita cuma ada 4 spot left, bagi yang berminat harap menghubungi Panatua Valen. Kita akan mungkin langsung ketemu di sana ya. Kotak saran jemaat boleh memasuki kotak saran atau bisa juga melalui elektronik. Kehadiran juga bisa dilihat di warta dan juga persembahan. Ada yang baru pertama kali hadir? Nggak ada ya hari ini. Dan juga pengumuman tambahan pada tanggal 23 Juni juga ada yang berulang tahun yaitu Pendeta Yohanes. Selamat ulang tahun Pak. Sekian untuk warta sore hari ini, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa di surga, terima kasih di dalam keluarga ini kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, saling menguatkan. Kami berdoa supaya gerejamu terus dipakai untuk memuliakan Kau, menjangkau jiwa-jiwa, dan kami mendoakan untuk jemaat yang sedang ada pergumulan, yang lanjut usia. Tuhan beri kekuatan, penyertaan-Mu Tuhan, supaya dimanapun Bapa Si ada, dia tahu Tuhan tidak pernah melupakan atau meninggalkan dia. Jemaat yang sedang sakit, lemah tubuh, untuk saudari Tera, saudari Eudia dalam proses perawatan kansernya, kami mendoakan supaya Engkau melakukan keajaiban-Mu, menyertai penyertaan-Mu yang pasti ada bersama-sama dengan mereka di setiap saat Tuhan, memberikan suatu damai, sukacita yang melampaui akal pikiran kami. Terutama kami merindukan dan mendoakan untuk kesembuhan jamahan-Mu Tuhan. Untuk Pak Franco juga masih dalam masa pemulihan back pain-nya, supaya kiranya Tuhan segarkan, pulihkan dia kembali, supaya bisa lebih lagi melayani pekerjaan Tuhan dengan lebih baik. Kami mendoakan jemaat di dalam pergumulan spiritualnya, baik pekerjaan, keluarga, financial, atau pergumulan lain pun yang kami tidak sebut, tetapi Tuhan menilik, lihat hati kami masing-masing, dan di tempat ini Tuhan, kebutuhan tiap-tiap emosi kami dan juga masa depan kami, keluarga kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang akan memimpin kami untuk terus beriman, terus bersandar, dan terus memprioritaskan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam kesempatan yang terbatas ini, biarlah Engkau menjadi yang utama. Kami terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami percaya Engkau akan menambahkannya ya Tuhan. Kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat yang telah Tuhan limpahkan. Persembahan syukur, pelayanan persembahan syukur ayat diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebaikan. Nyanyi persembahan, Bapa Engkau sungguh baik.
bangkit berdiri. Buat hari yang Kau beri, nah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Seperti lagu yang kami telah nyanyikan ya Bapak, kasih-Mu selalu baru, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Biarlah itu memberikan kekuatan bagi hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Di masa-masa sulit sekalipun dalam hidup kami, Engkau selalu memberikan kami tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur ya Tuhan sekali lagi untuk berkat dan karunia semua yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami membawa sebagian dari yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapak, maupun yang belum sempat memberi. Kau berkati supaya bisa memberikan kekuatan dan juga memberikan berkat untuk pelayanan kami di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lagu penutup kita nyanyikan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
Menyerahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus akan memimpin kami semua dari saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin.